tanah airku, Indonesia, negeri yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, kaya akan alam, budaya, dan sejarah perjuangan panjang. Namun, di balik keindahan panorama dan keragaman yang selalu dibanggakan, kini tersimpan luka yang mendalam. Suara rakyat kian lantang, menyuarakan keresahan yang tak lagi bisa ditahan. Di jalanan, teriakan protes menggema, menggugah pertanyaan yang meresap ke dalam hati setiap anak bangsa. Ada apa dengan tanah airku? Indonesia, negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, berdiri di atas sejarah yang dibangun dengan darah dan air mata para pejuang. Mereka rela mengorbankan segalanya demi kemerdekaan yang kini kita nikmati. Namun perjuangan itu belum selesai. 78 tahun lebih merdeka, bangsa ini masih berhadapan dengan tantangan besar, ketimpangan sosial, ketidakpastian ekonomi, dan kebijakan-kebijakan yang memicu gejolak. Rakyat bertanya-tanya, apakah suara mereka masih didengar? Apakah para pemimpin benar-benar mengemban amanah perjuangan para pendahulu bangsa? Dalam beberapa tahun terakhir, keresahan sosial di Indonesia semakin terasa. Harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, kebijakan pajak yang menambah beban rakyat, hingga isu korupsi yang tak kunjung selesai, semuanya memperlebar jarak antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Kekecewaan ini mencapai puncaknya di penghujung bulan Agustus 2025. Aksi protes yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi potret kekecewaan rakyat yang tak terbendung. Tanggal 28 Agustus 2025 menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ribuan massa dari berbagai elemen, mahasiswa, buruh, ojek online, hingga masyarakat umum memadati jalanan ibu kota. Mereka menolak berbagai kebijakan yang dianggap menindas, terutama rancangan undang-undang baru yang dinilai merugikan rakyat kecil. Namun, suasana yang semula damai berubah menjadi tegang. Bentrokan pecah di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Suara sirin, gas air mata, dan teriakan massa bercampur menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, menjadi korban jiwa setelah tertabrak kendaraan taktis aparat. Peristiwa ini menambah luka, mengundang simpati sekaligus kemarahan publik. Kabar tentang kematian Afan menyebar cepat melalui media sosial. Rakyat di berbagai daerah ikut bersuara. Demonstrasi serentak pun terjadi di kota-kota besar, termasuk Makassar, Surabaya, Bandung, hingga Medan. Sehari setelah tragedi di Jakarta, suasana panas merambat ke kota Makassar. Ribuan massa berkumpul di depan gedung DPRD Kota Makassar. Mereka menuntut keadilan atas kematian Afan, sekaligus mengecam kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak rakyat. Malam itu, aksi protes berubah menjadi amukan kemarahan. Pagar gedung DPRD didobrak, kendaraan di halaman dibakar, pos penjagaan dan fasilitas publik dirusak. Api membumbung tinggi, menerangi langit malam Makassar dengan warna merah membara. Di dalam gedung, rapat paripurna tengah berlangsung. Para anggota dewan, pejabat, hingga wali kota Makassar terpaksa dievakuasi melalui jalur belakang. Namun, tidak semua berhasil selamat. Seorang pejabat kecamatan bernama Syaiful terjebak di lantai 4 gedung yang terbakar. Dalam keputusasaan, ia melompat untuk menyelamatkan diri, namun nyawanya tak tertolong. Peristiwa itu meninggalkan trauma mendalam. Gedung DPRD yang seharusnya menjadi simbol aspirasi rakyat, malam itu berubah menjadi saksi bisu kemarahan yang tak terbendung. Gelombang protes yang meluas ke berbagai kota memperlihatkan satu hal, rakyat sedang berteriak. Mereka lelah dengan kebijakan yang dinilai mempersempit ruang hidup. Undang-undang yang terus direvisi, kenaikan pajak, hingga pengekangan kebebasan berpendapat membuat rakyat merasa terasing di tanah sendiri. Di tengah situasi ini, para anggota dewan dianggap gagal menjadi wakil rakyat. Kritik keras pun dilontarkan dari berbagai pihak, akademisi, aktivis, bahkan tokoh agama. Rakyat mempertanyakan kemana arah bangsa ini akan dibawa. Kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus tidak hanya meninggalkan korban jiwa dan kerugian materi. Dampaknya merambat ke berbagai sektor. Dunia usaha terpukul akibat ketidakpastian politik. Investor mulai ragu, sementara masyarakat kecil merasakan langsung efek inflasi dan sulitnya lapangan pekerjaan.
Ketidakstabilan ini juga memicu polarisasi sosial. Media sosial menjadi medan perdebatan panas, memperkeruh suasana. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan DPR semakin tajam, menandakan krisis kepercayaan yang serius. Di tengah semua hiruk-pikuk ini, pertanyaan besar terngiang di benak jutaan rakyat. Ada apa dengan negeri ini? Bagaimana bisa negara yang dulu diperjuangkan dengan nyawa, kini terlihat rapuh di tangan generasi penerusnya? Indonesia seakan berada di persimpangan sejarah. Pilihannya jelas, bangkit bersama memperbaiki keadaan atau terjebak dalam siklus konflik yang tak berkesudahan. Sejarah bangsa ini penuh dengan pelajaran berharga. Dari perjuangan melawan penjajah, era reformasi, hingga krisis ekonomi, Indonesia selalu berhasil bangkit. Semua itu terjadi berkat semangat gotong royong dan persatuan. Kini, semangat itu kembali dibutuhkan. Meski situasi tampak suram, harapan tidak pernah padam. Di berbagai pelosok negeri, ada rakyat yang terus bekerja keras, guru yang tetap mengajar dengan penuh dedikasi, petani yang menanam padi untuk negeri, dan pemuda yang bermimpi tentang Indonesia yang lebih baik. Perubahan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau DPR, tetapi tanggung jawab bersama. Setiap warga negara memiliki peran, sekecil apapun, untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ada apa tanah airku bukan sekadar pertanyaan. Ia adalah panggilan hati untuk semua anak bangsa, sebuah ajakan untuk bangkit, bersatu, dan kembali memegang kendali masa depan negeri ini. Indonesia pernah berdiri tegak melawan penjajah. Kini, tantangan terbesar adalah melawan ketidakadilan, keserakahan, dan perpecahan dari dalam negeri sendiri. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Di tengah kegelapan selalu ada cahaya yang menuntun. Semoga dari puing-puing peristiwa ini lahir kesadaran baru untuk membangun tanah air yang adil, makmur, dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya. Indonesia, tanah airku. Kami tak akan berhenti bertanya, kami tak akan lelah berjuang, demi masa depan bangsa ini, demi cita-cita kemerdekaan yang tak pernah pudar.